في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Panahlah panah di kayu papan, jangan memanah si hewan kijang. Janganlah pernah putus harapan, perjalanan masih sangatlah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Maratus Solihah dalam Al-Biruni Mandiri TV, Leadership, Entrepreneurship, and Quranic. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa di bidang panahan. Kecil-kecil tapi jago panahan. Oh, kecil atau udah besar ya? Assalamualaikum Ananda, Naura, dan Gali. Waalaikumsalam. Waduh, Masya Allah. Coba bisa diperkenalkan nggak buat pemirsa yang ada di rumah? Dari Naura dulu, nama lengkapnya siapa? Perkenalkan, nama saya Andi Naura Haifalra, bisa dipanggil Naura, dari kelas 7 ICP Borneo. Masya Allah, di SMP IT Al-Biruni Mandiri. Oke, kalau Gali? Perkenalkan, nama lengkap saya Gali Nabihan. Bisa dipanggil Gali. Saya dari kelas 7 ICP Jipang, Al-Biruni Mandiri. Baik. Kenapa? Kok bisa diundang di podcast nih? Kenapa? Habis menang apa coba? Habis menang turnamen panahan. Yang keras dong. Mulai dari Naura dulu. Naura habis juara apa? Juara harapan 2 dari itu BKPRMI. BKPRMI. Masya Allah. Dan ada juara 1 panahan akhwat. Ya. Masya Allah. Ini semuanya diselenggarakan di tahun berapa? Baru-baru tahun ini. Baru-baru 2022. Nah, kalau yang paling gagah nih, Gali. Gali apa saja prestasi yang sudah diraih sepanjang 2021-2022? 2021 di sekolah ini saya pernah meraih juara 3 di lomba tahfiz. Masya Allah. Juara 3 lomba tahfiz ya. Terus 2022 baru-baru ini Sabtu lalu saya memenangkan juara harapan 1 lomba turnamen panahan. Masya Allah, juara harapan 1 lomba turnamen panahan. Kalau yang archery club competition 2022 itu Ya, sama. juaranya, Masya Allah. Jadi nggak cuma jago panahan, tapi jago tahfiz juga. Nah, saya penasaran, memangnya dari dulu kenal sama panahan? Naura dulu deh. Sama sekali tidak kenal panahan. Sama sekali tidak kenal panahan. Iya. Berkenalannya kapan? Sebenarnya itu tahu ada olahraga panahan, cuma baru merasakan cara panah itu pas masuk SMP di Al-Biruni. Itu PJOK-nya kan panahan. Oh, Masya Allah. Jadi masuk bukan ekstrakurikuler ya? Bukan. Memang masuk di Iya. pembelajaran olahraganya, diajarkan panahan. Nah, terus bagaimana? Langsung jatuh cinta dengan panahan? Iya, langsung suka karena Langsung penasaran. Karena penasaran. Dan ternyata bisa juara juga ya? Iya. Masya Allah. Kalau Gali? Uh, Gali apa pernah latihan memang dari kecil atau bagaimana? Belum, saya pertama kali kenal panahan dulu waktu saya masih kecil, saya lihat di TV, tapi Oh, kenalnya lihat di TV? Iya. Halo panahan gitu? Enggak? Lalu pas SMP ini saya baru mencoba panahan dan alhamdulillah juara. Masya Allah, luar biasa. Nah, sebenarnya susah nggak sih main panahan? Susahnya itu kalau misalnya merasa tersaingi begitu. Kalau misalnya ada teman yang lebih bagus tekniknya, cara memanahnya dari kita, itu pasti kayak merasa tambah menyusahkan diri. Tambah menyusahkan diri. Iya. Jadi harusnya kita gimana? Kalau misalkan kan biasa lihat kan pas PJOK kan seret, wah ini nih kok lebih jago dari saya. Bagaimana caranya Naura? Percaya diri, Percaya yakin diri. kalau misalnya pasti kita bisa aja. Pasti kita bisa juga, Masya Allah. Kalau Gali, susah nggak sih panahan Gali? Sebenarnya susahnya itu dari kelihatannya, tapi kalau misalnya kalau kita lakukan sungguh-sungguh jadi insya Allah mudah. Oke, terus Masya Allah ya di depannya
di depan kita sekarang ada banyak ya. Mungkin pemirsa yang di rumah bisa melihat di depannya Naura sama Galih ini apa nih? Jenis busur apa? Standar bow. Standar bow. Standar bow, yang agak keras ya suaranya ya. Standar bow. Kemudian ada apa aja? Coba dikenalin ke pemirsa yang ada di rumah. Ini string, Heeh. ini anak panahnya arrow, Heeh. ini visirnya. Visor itu fungsinya untuk apa? Nah ini pemirsa yang di rumah kan belum tahu panahan ya. Visir ini gunanya untuk lihat ininya, lihat cara, kan kalau misalnya memanah kita harus membidik. Nah kalau membidik itu kita lihat yang di sini, ini yang warna ini. Oh iya, jadi biar pas dengan yang dituju ya, Masya Allah. Terus kalau yang di depan saya nih punya siapa nih? Punya saya. Punya Galih. Nah Galih ini apa aja ini Galih? Kalau yang ini apa nih? Sama ya? Iya, sama. Standar modern bow. Bisa juga dipanggil standar bow. Standar bow. Oke. Sebenarnya jenis busur sendiri ada berapa? Banyak sudah. Ada berapa coba? Kita baru tahunya 3 itu ada standar bow yang kayak begini, ada Traditional bow. tradisional Terus itu yang biasa. Kalau yang bare bow itu dia tidak pakai visir begini, tapi bentuknya kayak begini, tapi ininya itu kayak ada bolong-bolongnya, jadi beda sama standar bow. beda. Ya. Terus ini juga anak panahnya ya. Iya. Oke, baik. Kemudian apa namanya? Apa yang dirasakan antara belum mengenal panahan dengan sesudah mengenal panahan? Sebelum mengenal panahan, saya berpikir kalau panahan itu pasti sangat susah nih, karena mungkin berat ditarikannya kan. Iya, kan biasa tarikannya berat. Iya. Terus Lalu setelah mencoba panahan, terus saya bilang, loh ternyata lumayan gampang. Gitu. lumayan gampang. Iya. Bisa asalkan dipelajari ya. Iya. Waktu pertama kali berat memang. Memang berat sekali sih. Masya Allah. Kalau Naura? Awalnya rasanya memang kayak rasa kalau memanah itu pasti sulit, karena harus fokus kan. Membidik kan kita juga harus fokus. Jadi ternyata selama mulai belajar panahan, lama-lama kemudian jadi nyaman. Jadi kalau misalnya kita tidak memanah, itu serasa kayak tidak nyaman, karena bisa saja kayak misalnya kita lagi memanah, terus itu pas sama sasaran, itu bikin hati lega, jadi bikin seneng gitu ya, happy gitu ya. Oke, Masya Allah ya. Terus yang bikin tertarik sama panahan apa? Apakah ada tokoh yang diidolakan memang? Saya memang pernah baca di buku, ada sahabat Rasulullah bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenal? Gali kenal? Saya tahu sih. Tahu dari buku. Terus? Lalu katanya dia itu pemanah yang tidak pernah meleset. Betul. Betul. Masya Allah. Lalu pernah itu di buku katanya doanya pasti dikabulkan sama Allah. Makanya lalu olahraga panahan itu sunnah ya, sunnah Rasul, zamannya Rasulullah ada ya. Dan panahan itu sebenarnya kan melatih kita fokus ya. Kan harus gini ya, nggak boleh hatinya nggak tenang gitu. Nah, ada nggak adab-adab yang dilakukan ketika kita mau melakukan olahraga panah? Kita harus memakai alat-alat panahan, misalnya kayak alat pelindung gitu. Lalu harus lengkap misalnya kayak arrow-nya harus lengkap, alat membidiknya juga ada. Oh gitu ya. Terus saya pernah baca di buku tentang memanah, ternyata adabnya sebelum memanah itu ada juga loh, disunahkan berwudu sebelum memanah begitu, biar hatinya tenang gitu ya. Terus kita juga nggak boleh iri sama teman yang hasil panahannya lebih bagus daripada kita, karena sekali kita iri biasanya kita meleset. Yang saya baca seperti itu ya.
Masya Allah ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kalau Naura, Sebenarnya tidak kan jarang dengar tentang Panahan. Jadi sama sekali tidak ada idolanya. Tapi pas setelah kenal Panahan, diajari sama Sabem Ami, terinspirasi dari Sabem. Karena kayak kalau pasti dia memanah pasti bagus gitu. Masya Allah, luar biasa. Baik, nah sekarang kita saksikan adik-adik Dek Gali sama Dek Naura mempraktekkan bagaimana sih cara memanah. Boleh ya? Oke, boleh. Silahkan dipraktekkan dulu. Set up full row back. Oke, Masya Allah ya, tadi sudah dipraktekkan gerakan panahannya. Applause dulu dong buat Gali dan Naura yang udah hebat banget ya. Nah, ini Ustazah mau kasih challenge sedikit. Mau kasih challenge ya. Tolong dijawab dengan cepat dan tepat. Hanya 2 pertanyaan. Oke ya. Oke. Sebelum wawancara lagi lebih lanjut. Siap? Siap. Siap nggak? Siap. Oke. Apa nama organisasi panahan tingkat Indonesia? Perpani. Perpani, apa kepanjangannya? Persatuan Panahan Indonesia. Kalau tingkat dunia? Vita. FITA. Oke, applause dulu untuk Gali dan Naura. Baik. Nah, sekarang tadi saya lihat kan Nak Gali dan Nak Naura keren ya waktu membidik mengarahkan panahannya. Nah, itu kira-kira teknik yang diajarkan oleh Sabem, pelatihnya dipanggil Sabem ya? Iya. Sabem itu dari bahasa apa sih? Korea. Oh, bahasa Korea. Apa Ustazah kira apa? Annyeonghaseyo gitu. Ternyata ada Sabem ya. Oke. Sabemnya siapa nama pelatihnya? Sabem Ami. Sabem Ami. Yang diajarkan oleh Sabem Ami teknik apa itu namanya? Itu teknik standar bow. Teknik standar Teknik bow. modern. Teknik modern ya. Terus kemudian apakah ada keharusan? Misalkan posisi bahunya harus seperti apa saat menarik? Bisa nggak dijelaskan sedikit untuk tambahan pengetahuan? Kakinya harus sejajar dengan bahu. Kakinya harus sejajar dengan bahu. Iya. Nggak boleh juga terlalu lebar. Iya. Atau dirapatkan, nggak boleh ya. Kakinya harus sejajar dengan bahu. Terus apa lagi? Badan harus tegak ya? Iya, harus tegak. Ya, nggak boleh posisi apa agak sangku gitu, nggak boleh ya, harus tegak ya. Terus apa lagi? Terus setelah punggung tegak itu kepala tidak boleh terlalu mengarah ke samping. Oh, jadi gimana? Jadi kayak diintip saja. Oh, diintip saja, gitu. Tutup mata kiri kalau mau membidik begitu. Tutup mata kiri. Ini kalau yang pakai kacamata minus bisa? Bisa. Saya belum tahu. Ada nggak temen yang minus juga? Selama ini belum ada. Belum ada. Kemarin ada yang pakai memanah, pakai kacamata. Cuman nggak pakai standar bow gini. Terus berarti ini ada grupnya begitu ya untuk latihan panahan ini? Ada grupnya ya. Iya. Kemudian biasanya yang diajari oleh Sabem Ami selain teknik apa lagi yang diajarkan di grup WA? Apakah ada pengajaran lainnya tentang apa panahan? Rata-rata itu teknik sama kekuatan tangan kan. Teknik kekuatan tangan sama apa sih, kayak misalnya kalau kita itu mana harus kita itu harus kayak bagaimana, harus hatinya dalam kondisi begini. Kalau begini itu pasti bikin tidak fokus memanah. Begitu. Misalkan hati dalam kondisi apa? Gali sekarang. Yang bikin gak fokus hati dalam kondisi seperti apa? Lagi dalam kondisi galau gitu. Galau. Biasanya Gali galau kenapa? Misalnya kalau lagi kecewa begitu. Kecewa apa misalkan? Soalnya kalau
mainanku misalnya dirusakin sama adik gitu. Oh gitu, mainannya dirusakin sama adik, gak boleh dibawa ke panahan ya, galaunya ya, gitu ya katanya Sabung Ami. Oke, Masya Allah. Nah, ini saya penasaran, apakah ada keinginan misalkan suatu hari ada kesempatan untuk menjadi atlet panahan? Kira-kira gimana? Kalau ada kesempatan ya mau. Mau ya? Iya. Bersemangat sekali kalau Nora. Kalau Gali, kenapa Bapak Gali? Saya juga mau sih sudah. Ah, Saya juga mau. tapi? Lo nggak pakai tapi? Gak pakai tapi. Oh, nggak pakai tapi, oke. Di antara Nora sama Gali, ada nggak yang punya moto hidup? Saya Apa? apa di? No day without Al-Quran. Wih, Masya Allah. No day without Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Ya. Al-Qurannya dibuat apa? Bukan jadi buat bantal, buat bobo. Berdosa besar. Oh, dosa besar. Maksudnya Al-Qurannya diapain? Dibaca. Masya Allah. Tapi ada pengaruhnya nggak sih ikut olahraga panahan? Apakah benar bisa meningkatkan keimanan sama Allah? Ya karena selain mendapatkan manfaat dari olahraganya juga mendapat pahala. Karena olahraga sunnah. Olahraga sunnah ya. Jadi sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala gitu ya maksudnya. Oh, dapat pahala. Terus juga sering dapat siraman rohani ya dari sabungnya ya. Disiram gitu. Siraman rohani maksudnya kayak biar hatinya nggak gampang galau, sering zikir, begitu mungkin Ya karena ya? kalau memanah itu dirasa pokoknya kalau memanah itu kalau misalnya kita lepas anak panah itu pasti serasa kayak lega hati begitu, kayak Masya ada yang dilepaskan gitu. Iya, jadi kalau ada marah, ada apa langsung lepas semua, gitu ya? Iya. Gitu ya. saya so tahu aja padahal pernah pegang panah, cuman nggak sejago adik-adik ini, nggak sampai juara juga. Nah, oke. Kemudian cita-citanya apa kalau sudah besar? Silakan kali. Cita-cita saya ingin berkuliah di Universitas Madinah Masya Allah. Islam Madinah karena kata orang tua saya itu universitas terbaik di dunia. Masya Allah, Universitas Madinah ya. Kalau sudah kuliah di Universitas Madinah mau ngapain? Mau menghafal Al-Quran. Kalau sudah menghafal Al-Quran mau ngapain? Jadi ustadz. Mau jadi ustadz, Masya Allah. Oke, Nora, apa cita-citanya? Arkeolog. Arkeolog ngapain sih, Nora? Kan kalau arkeolog itu dia bukan menggali tanah yang kayak cari sejarah, tapi Bukan kalau gali jadi- lubang tutup lubang gitu? Iya. Kalau arkeolog kan nanti juga bisa dapat ilmunya. Heeh. Kalau misalnya dapat sejarah baru, bisa kayak dapat benda-benda sejarah, pasti dapat ilmunya lagi kan. Tapi emang suka sejarah ya? Iya. Masya Allah. Tapi by the way ini tadi ada ini ya, turnamen panahan, Masya Allah, BKPRMI Archery Club Competition 2022, juara 4 kategori standar bow. Nah, ini pialanya siapa nih? Saya. Masya Allah Gali. Terus itu ada juga yang juara 3. Yang juara 3 siapa? Vira. Oh, Vira, ya, Masya Allah ya. Mungkin bisa hadir nanti hari berikutnya ya di podcast ya, Masya Allah. Kalau kemarin juara berapa? Juara harapan 2. Harapan 2 ya, Nora ya. Terus juga juara satunya itu yang yang se-Albiruni Mandiri ya. Juara satunya yang ini tidak, tapi dia itu muridnya sabumnya kita. Oh gitu, Kan- kita yang juara 1. Bukan, maksudnya Sabam kan punya klub. Nah, klub itu anak-anak itulah yang ikut juga di lomba yang kemarin. Jadi sama-sama ya, iya. bersamaan. Masya Allah, lomba grup gitu ya, lomba kelompok gitu ya. Oke, Masya Allah. Nah, sudah berapa ajang lomba yang diikuti di bidang panahan? Uh, Berapa? baru 2 kali. Baru 2 kali, dalam 2 menang semua ya?
Tidak, satunya kalah. Oh, satunya kalah tapi kemudian menang. Alhamdulillah. Bagus itu. Oke, kalau Naura berapa kali ikut Dua kompetisi? juga. Dua juga, alhamdulillah. Terus yang menang berapa? Dua-duanya. Dua-duanya. Alhamdulillah. Cuman yang keduanya juara harapan. Enggak apa-apa. Daripada tidak ada harapan gitu. Kayak saya belum pernah ikut kompetisi ya, masya Allah. Oke. Nah, terus ada tipsnya nggak buat teman-teman yang ada di rumah yang pengen ikut panahan? Kalau memanah itu hati harus tenang. Hati harus tenang. Terus? Iya, terus kalau memanah juga kita harus fokus. Jadi memanah itu melatih kefokusan. Melatih kefokusan. Terus ngefek nggak di belajar? Lebih mudah fokus nggak setelah ikut Iya, panahan? saya juga begitu karena kalau memanah kan belajar fokus. Jadi kalau pelajaran lain kita juga bisa fokus. Masya Allah, jadi ada efeknya ya. Gali, kasih tips dulu Gali buat teman-teman yang ada di rumah. Tips saya agar ini dalam rangka apa saja, kalau misalnya kalau mau mengenal panahan atau Iya lebih bagus boleh, dalam panahan. rangka apa aja. Yang pertama, kalau mau mengenal panahan. Nah, Kalau mau mengenal panahan itu masuk aja di Albiruni Mandiri ya, sudah ada otomatis ya olahraga Boleh. kan, panahan. Iya. Terus apa lagi? Kalau mau lebih bagus memanahnya, harus tenang kalau ketika memanah, dan perbaiki amalan yauminya kayak sholat, zikir berbanyak. Masya Allah, saya baru ngefek loh. Baru tahu. Saya baru tahu itu amal yaumian, maksudnya amal ibadah harian ya. Iya. Ngefek ya dengan ketepatan kita dalam memanah ya. Iya. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi amal ibadah hariannya juga diperbaiki. Terus apa lagi kalau pengen jadi juara kayak Galih sama Nora? Pengen jadi juara, harus percaya diri. Harus percaya diri. Lalu kalau ada lawan yang lebih bagus, ya biarin saja. Kita juga pasti bisa, harus percaya diri gitu. Harus percaya diri, kita juga Iya, pasti nggak bisa. boleh juga sombong. Kalau misalnya kita dapat bidikan yang bagus, pasti merasa bangga kan. Iya, kadang kan Iya. gitu. Bukan kadang, biasanya kan gitu. Jadi harus tetap juga rendah hati, biar siapa tahu bisa saja nanti dikasih bidikannya salah gitu. Jadi rendah hati harus. Masya Allah, luar biasa. Jadi harus menjaga fluktuasi hatinya. Kalau misalkan temannya lebih bagus, kita nggak boleh sedih, harus tetap percaya diri. Tapi kalau kitanya yang bagus, nggak boleh sombong. Nah, ini benar-benar berarti berefek ya. Maksudnya kenapa dia jadi sunnah? Karena ternyata ada efeknya ya di dalam pribadi kita, biar jadi lebih baik begitu ya. Begitu kali ya? Oke, Masya Allah, baik. Kemudian ke depan ada yang mau dipesan nggak untuk Albiruni Mandiri? Misalkan tambah lagi dong, apa pelatihnya panahan atau bagaimana? Maunya tambah banyak lagi lomba-lomba. Maunya tambah banyak lagi lomba-lomba terkait panahan ya? Iya. Oh, bersemangat sekali. Kalau Gali? Saya sudah sih, ini pas-pasan saja. Pas-pasan maksudnya sudah puas gitu ya? Iya. Udah puas ya? Karena kalau di luar belum tentu masuk di pelajaran PJOK-nya ya, panahan ya. Iya. Kalau di Albiruni awalnya saya kira ekstrakurikuler, ternyata langsung masuk di kurikulumnya ya, di Iya. PJOK-nya, Masya Allah. Nah, tadi kan sudah berkenalan nama lengkap dan prestasinya, serta kelasnya. Sekarang saya mau tanya, di balik anak-anak yang hebat ini, pasti ada orang tua yang hebat, ya kan? Iya. Boleh minta tolong diperkenalkan nama ayahnya siapa, nama bundanya siapa, kemudian aktivitasnya seperti apa, dan juga saudaranya ada berapa dan siapa aja. Siapa duluan? Nora. Boleh, Naura duluan. Nama ayah saya Alam Syah Irwan. Terus nama ibu saya Rani Bahmid. Kerja ayah saya
dokter anestesi. Masya Allah. Kalau ibu dokter kulit. Masya Allah. Ya. Terus saudaranya? Anak tunggal. Anak tunggal. Berarti insya Allah segera punya adik. Kalau Gali? Nama ayah saya Rahmat Beta. Beliau bekerja di PLN sebagai senior manager. Dan ibu saya bernama Ratna Jafar. Beliau bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saudaranya yang tadi ngerebut mainan? Saya nggak suka ya? Nggak suka ngerebut mainan ya? suka sih. Oh suka? Saya bersaudara 2. Saya mempunyai adik namanya Almadona Mazaya. Saat ini berada di bangku kelas 4 SD SIT Albiruni Mandiri. Masya Allah, kelas 4 SD? Iya. Hanya 2 bersaudara? Iya. Masya Allah. Siapa tadi namanya? Alma. Alma, panggilannya Alma ya. Iya. Cewek atau cowok Alma? Cewek. Oh cewek. Nah, terus kira-kira ayah bunda setuju nggak sih Gali sama Naura ikut panahan seperti ini? Setuju, malah dia kayak Mendukung ya? mendukung, iya. Apa aja bentuk dukungan orang tua apa aja? Padahal orang tuanya dokter loh, tapi anaknya pintar panahan. Kayak gini, dibeliin alat. Masya Allah, Iya. dibeliin alat ya, dibeliin alat, terus diberikan kebebasan waktu untuk berlatih ya. Oke, kalau Gali, orang tuanya mendukung nggak? Saya juga sih. Masya Allah. Mendukung juga. Apa aja bentuk dukungannya? Seperti kayak, ayo Kak, lebih semangat lagi memanahnya. Masya Allah. Terus dibelikan set alat juga. Iya. Ya. Terus kalau menang kemarin dikasih hadiah juga? Enggak. Sama ayah bunda? Enggak. Tapi kan itu berkat doanya ayah bunda ya kan? Kemudian ayah bunda nonton nggak waktu lomba? Orang tua saya nonton. Nonton. Kalau Naura? Sama juga. Padahal sibuk ya, tapi masih nyempatin nonton ya, Masya Allah. Luar biasa sekali hari ini. Ustazah mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Naura dan juga Gali. Semoga ke depan semakin berprestasi lagi. Amin. Amin. Dan bisa membawa manfaat yang besar buat bangsa dan negara, terutama di bidang panahan. Ya, jadi walaupun jadi ustadz, jadi jago panahan juga nggak apa-apa kan? Gitu. Masya Allah, luar biasa. Baik, pemirsa yang ada di rumah, demikian podcast kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه